pun mendengarkan Inbum yang memanggilnya. Hongji sadar dan ditolong oleh Inbum. Hongji memeluk Inbum dengan erat dan dia mengingat kembali seorang pria yang datang untuk meminta tolong dengan membawa seorang anak laki-laki. Inbum terbangun dan melihat Hongji berjalan menuruni tangga. Dia mengikutinya ke sauna, di mana dia mendengar percikan. Dia menemukan Ji-ah terendam di dasar kolam dalam keadaan kesurupan dan segera menolongnya. Ketika mereka pergi makan, Ji-ah memberitahu ingatannya tentang anak yang tiba-tiba dia ingat yang dibawa oleh Sung-sik, yang mereka simpulkan mungkin adalah keponakannya. Ji-ah terganggu oleh kenyataan bahwa dia telah melupakan anak laki-laki itu dan masih tidak dapat mengingat wajahnya. Dia mencurigai segala sesuatu tentang ingatannya. Dia berpikir kenapa ibunya mencoba pengusiran setan tanpa media dan bagaimana dia akhirnya merasuki dirinya sendiri. Ji-ah memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan Buju atau Hwajung mengajukan diri untuk memeriksanya. Saat dia berurusan dengan hantu di sauna, Jae-chul memberi tim pengarahan tentang sejarah bangunan. Sementara begitu toko roti di atap gedung mulai populer, pemilik gedung mengusir para penyewa dan menempatkan putrinya sebagai penanggung jawab. Penyewa asli keduanya adalah wanita berusia 30-an, seperti yang dilihat Ji-ah. Jadi, dia memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu. Hwajung melacak salah satu wanita yang sekarang menjalankan truk makanan dan menemukan bahwa dia adalah temannya Lee Sung-sil. Itu adalah ide Sung-sil untuk membuka toko roti di atap, dan meskipun dia pesimis pada awalnya, bisnis itu dengan cepat menjadi sukses. Pemilik akhirnya meminta mereka untuk pergi saat dia sedang merenovasi gedung, dan mereka berjuang untuk menemukan tempat lain yang bisa mereka sewa. Suatu hari mereka lewat dan menyadari bahwa pemiliknya telah membuka kembali toko roti itu sendiri dan menjalankannya dengan nama yang sama. Sung-sil pun membuat keributan tentang hal itu. Kemudian, sebulan yang lalu, dia pergi ke gedung itu dan tidak pernah terlihat lagi. Hwajung pergi untuk berbicara dengan detektif yang bertanggung jawab atas kasus orang hilang, yaitu Sung-sil. Mereka berdua tampaknya saling mengenali, tetapi Hwajung memperkenalkan dirinya seolah-olah dia tidak mengenalnya. Detektif mengatakan kepadanya bahwa hilangnya Sung-sil tidak dianggap mencurigakan. Karena adanya rekaman CCTV, dia meninggalkan gedung atas kemauannya sendiri. Ji-ah dan Inbum kembali ke sauna untuk menyelidiki. Ji-ah memperingatkan Inbum untuk melupakan ingatan apapun yang mungkin datang kepadanya. Inbum menggambar garis garam. Ji-ah memerintahkan Inbum masuk ke dalam kolam, mengatakan kepadanya bahwa air adalah cara terbaik untuk menarik roh air. Dia memperhatikan dengan seksama saat hantu itu muncul meraih ke arah Inbum dan berteriak padanya untuk melepaskan kalung itu. Inbum mendapatkan kenangan terakhir dari Sung-sil sebelum meninggal, di mana Sung-sil mengikuti istri pemilik gedung, Kim Soo-min, di sekitar sauna. Suatu malam menuntut agar mereka mengembalikan toko roti kepadanya. Dia mengancam akan menghancurkan bisnis baru putri mereka, dan Soo-min marah, dan mereka berdua pun berantem. Inbum memberitahu Ji-ah bahwa Sung-sil dibunuh oleh Soo-min. Ji-ah hanya mengingatkan lagi untuk melupakan kenangan yang dia lihat. Sementara itu, Direktur Do atau Doha menyiksa Taijin di gudang kosong sebagai hukuman atas apa yang terjadi di Grand Villas. Inbum mencoba meyakinkan Ji-ah bahwa mereka perlu melakukan sesuatu tentang pembunuhan Sung-sil. Dia bilang dia akan melaporkannya ke polisi, tetapi dia tidak punya bukti. Dia bahkan tidak tahu di mana mayatnya. Hwajung sedang berbicara dengan seseorang di kantor polisi.
dan terkejut mengetahui bahwa Inbum adalah keponakan Sungsik. Dia memperdebatkan apakah akan memberitahu Ji-ah atau tidak, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Merobek dokumen dan malah mengatakan kepada Ji-ah bahwa keponakannya menghilang setelah meninggalkan sekolah, tapi dia akan terus berusaha melacaknya. Huajung mengatakan bahwa Inbum hanyalah masalah sejauh ini dan bertanya pada Ji-ah apakah mereka harus memecatnya sebelum dia menyeret mereka ke dalam sesuatu yang lebih buruk. Ji-ah terkejut dengan perkataan Huajung, tetapi Ji-ah mengatakan bahwa mereka sudah dekat dengan akhir kontrak sekarang, jadi mereka sebaiknya membiarkannya habis. Inbum mengalami mimpi buruk, dicekik oleh Sumin dan terbangun ketakutan. Prihatin tentang dia, Ji-chul pergi ke Ji-ah untuk meminta bantuan, tapi dia hanya menyuruhnya menunggu sampai hilang. Ji-ah kembali ke sauna sendirian untuk mengunjungi Sumin, yang gugup dan gelisah. Ji-ah menyebutkan bahwa Sungsil sudah meninggal dan bukan hilang. Ji-ah mencondongkan tubuh ke meja untuk menatapnya dengan seksama. Saat Sumin berusaha mati-matian untuk menghindari tatapannya, Sumin menolak untuk masuk ke kolam saat keran rusak. Sumin bertanya mengapa Ji-ah melakukan ini padanya, dan Ji-ah menjawab bahwa dia memberi Sumin kesempatan untuk mengakui dosanya. Untuk sesaat Sumin menatap Ji-ah dan dia pergi dengan cepat, bersikeras bahwa polisi telah menyelidiki dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Inbum terobsesi menonton rekaman CCTV Sungsil, meninggalkan gedung berulang kali ketika dia menyadari bahwa orang di layar tertatih-tatih. Dia menyimpulkan bahwa itu Sumin, yang dimana kakinya terluka saat berantem dengan Sungsil, dan dia keluar menggunakan pakaian Sungsil. Ji-chul bertanya bagaimana mereka bisa membuktikannya, dan Ji-ah datang mengumumkan bahwa mereka harus menemukan mayatnya. Ji-ah tidak berpikir suami Sumin akan datang kepada mereka untuk menghilangkan hantu di gedungnya jika dia tahu Sungsil sudah mati, yang berarti Sumin harus membuang tubuhnya sendiri. Sumin tidak bisa mengemudi, jadi ada kemungkinan besar mayat itu masih ada di dalam gedung itu di suatu tempat. Dan Ji-ah memperhatikan bahwa dinding di bawah tangga sepertinya telah ditambal baru-baru ini. Inbum mengunjungi pembangunan yang melakukan renovasi, dan dia mengatakan bahwa pemiliknya memiliki banyak sampah yang disegel di ruang di belakang tembok itu untuk menghemat uang membuangnya. Ji-chul menanamkan kamera di gedung dan menggunakan trik hantu hologram untuk meyakinkan pemiliknya bahwa hantu ruangan PC masih berkeliaran. Inbum berkata kepadanya tentang bagaimana hantu itu tidak bisa pergi tanpa menemukan cincin pasangan yang dia hilangkan pada malam dia meninggal, yang secara tidak sengaja disegel di balik dinding. Ji-ah bergabung dan memberitahu pemilik gedung bahwa dia bisa membuka dinding dan menemukan cincin itu atau dihantui selamanya. Sumin tiba saat mereka akan merobohkan tembok dan berusaha mati-matian untuk menghentikan mereka. Berdebat dengan suaminya, dia secara tidak sengaja mengakui bahwa ada lebih dari sekedar sampah di belakang sana, dan Ji-ah mengambil palu dan menghancurkan tembok di situ. Namun mereka tidak menemukan mayat di situ. Sesaat, Ji-ah dan Inbum mengira mereka salah. Tapi kemudian, Sumin melihat Sungsil berlumuran darah dan mulai berteriak. Agaknya, itu adalah halusinasi yang disebabkan oleh rasa bersalah, karena Ji-ah tidak melihat hantu di sana. Tapi lubang kecil di belakang ruangan yang baru terbuka, dan sebuah tangan jatuh. Polisi mewawancarai Ji-ah dan Inbum, ingin tahu bagaimana mereka tahu di situ ada mayat. Huajung datang untuk menjemput mereka dan memberitahu polisi untuk tidak menginterogasi mereka karena mereka bukan tersangka. Inbum diikuti oleh preman yang menunggunya saat dia kembali dari belanja. Dia bangun dan menemukan dirinya diikat dan digantung dari langit-langit gudang yang ditinggalkan, dikelilingi oleh gangster dengan pipa logam.
Ji-ah duduk di seberangnya diikat di kursi, dan Direktur Do mengatakan kepadanya bahwa anak buahnya akan memukul In-bum sampai dia menandatangani kontrak untuk menjual Daebak Realty kepadanya. Ji-ah melempar kontrak ke tanah. Direktur Do berkata bahwa In-bum akan meninggal jika Ji-ah tidak tanda tangan. Dan Ji-ah menjawab bahwa direktur yang akan meninggal saat dia melihat hantu sungsik mengancam di belakangnya. Direktur Do memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menusuk In-bum, dan kalung In-bum terlepas. Roh sungsik masuk ke dalam tubuh In-bum. Dia menampilkan kekuatan, merobek ikatannya, dan membuat preman terbang dengan mudah. Ji-ah berjuang untuk membebaskan dirinya. Direktur Do mencekik In-bum, dan hantu sungsik mengatakan kepadanya bahwa dia membakar pemukiman dan membunuh orang-orang di sana. Dan sekarang dia ingin menginginkan apartemen yang dijanjikan.